وربي ثوابها إذا وحفظ عباد الله الصالحين والدينا مشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا أجمعين ولدينا الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ارزقنا كما الإخلاص واليقين وعلى ما نوى مشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wa nashrabu safi al-haniya wa habi al-ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hibdal 'ulum wa hab lana wasi'atan bi jahin nabiyyikal ma'sum. Ya Fattah ya 'alim, ya Fattah ya 'alim, ya Fattah ya 'alim. افتح علينا فتحا قريبا نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga kita kembali masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah dan maulid dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, jaga orang tua kita, jaga kita semua, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang masih di seputaran masalah rukun-rukun sholat. Terakhir, salah satu rukun sholat yang kita bahas adalah as-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da itmami siratit tasyahud, setelah membaca tasyahud. Jadi nggak boleh salawat dulu baru tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Mulai dari tasyahudnya, dari at-tahiyyatun sampai kemarin kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu tasyahud sampai situ. Habis tasyahud sampai situ, habis itu baru salawat. Salawatnya apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad, salawatnya kepada Muhammad ya. Berarti wa ala ali Muhammad itu sunnah. Wa ala ali Muhammadnya itu sunnah. Yang berbeda di mazhab Imam Syafi'i yang sebelumnya. Kalau kita mengenal mazhab Imam Syafi'i, itu ada mazhabul qadim sama mazhabul jadid. Ada mazhab yang lama, ada mazhab yang baru. Mazhab yang lama itu ketika beliau berada di Irak. Di waktu beliau di Baghdad di Irak, beliau membangun, mengarang fondasi-fondasi mazhab beliau sampai ke Mesir. Ketika sampai ke Mesir, berguru lagi di Mesir, mendapatkan ilmu yang baru. Ada 18 permasalahan yang beliau rubah. Salah satunya ini, salah satunya sholawat kepada keluarga Nabi, yang tadinya wajib jadi sunnah.
Makanya dalam salah satu syair itu beliau pernah ngomong, ya ahla baitin nabi hubbukumu fardun fil qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil qadri anna lahu la salata liman la yusalli alaikum. Wahai keluarga Nabi, kata Imam Syafi'i dalam syairnya, ya ahla baitin nabi hubbukumu, cinta kepada kalian fardun adalah sebuah kewajiban. Fil Qur'ani anzalahu, ya telah Allah wajibkan ya kepada kita semua dalam Al-Qur'an. Yakfikumu min azimil qadri anna lahu, cukup sebagai satu kemuliaan yang menggambarkan keagungan derajat kalian, annahu la salata liman la yusalli alaikum, gak dianggap sah salat seseorang yang gak bersalawat kepada kalian. Itu di mazhab yang lama. Pas beliau yang membangun kembali mazhab yang baru di Mesir, 18 permasalahan dirubah. Ini diantaranya ini bahwasanya salawat kepada keluarga Nabi Muhammad di tasyahud itu hukumnya sunnah. Jadi minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, udah itu. Ini dalil salawat yang kemarin kita bilang, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Biasanya kalau dalil penceramah maulid baca salawat, mereka kita mengatakan gitu. Ini bahwasanya nggak ada satu perintah dalam Al-Quran yang Allah melakukan perintah itu juga selain merintahin kepada kita. Allah perintahin kita sholatkan, ya kan? Allahnya sholat kan? Ya, kita diperintahin buat puasa. Allahnya puasa. Ya, kita diperintahin buat zakat. Allahnya zakat? Enggak. Tapi ketika masalah sholawat, dan nggak cukup perkataannya itu, wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah karena saya sendiri bersalawat. Enggak, tapi justru Allah mulai dengan percontohan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, saya dan para malaikat saya bersalawat. Nah kalian kalau beriman salawatnya. Makanya mohon maaf, ini di sini ada sedikit gambaran cacat kayaknya kepada keimanan kita kalau kita nggak salawat. Karena Allah merintahinya, innallaha ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun. Allah nggak merintahin wahai orang-orang Islam. Dan Allah nggak merintahkan ya ayyuhal ibad, wahai hamba-hambaku, enggak. Ditegaskan nama Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, karena salawat memang sunnah, tapi kaitannya dengan keimanan. Apa kata Nabi? Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aqrabukum alayya shalah. Kalau ada orang yang beriman dan pengen duduk sama saya nanti dekat di hari kiamat, itu yang paling memungkinkan dekat sama saya di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat. Jadi makanya tanya diri kita, berapa banyak sehari kita sholawat. Mohon maaf, kita sekarang di zaman ya orang-orang beribadah dengan hawa nafsunya. Maksudnya ada orang yang hobi banget sama Quran, masya Allah, hobinya sama Quran, hobi banget sama sholat, hobi banget sama zikir, masya Allah. Tapi mau sholat nggak ingat, dan bahkan ngeremehin orang-orang yang sholawatan. Ada lagi kebalikannya, masya Allah. Ada lagi kebalikan, masya Allah, anak-anak majlis itu yang tasbih digitalnya nggak pernah copot dari telunjuknya itu, nggak pernah lepas, dan masya Allah tuh nempel mulu, jadi aksesoris wajib. Ya, jadi aksesoris wajib dah tuh, apa namanya, tasbih digital. Mau kemana nggak boleh lupa sama tasbih digital. Cuma subhanallah, Qurannya nggak pernah diingat, nggak pernah baca Quran. Kalau dibilang sholawat setiap hari difotoin tuh 10.000, 1.500, sampai jempolnya berotot sendiri daripada yang lain. Saking seringnya sholawat itu pakai jempolnya, masya Allah, fotoin setiap hari udah 1.000, alhamdulillah. Apalagi captionnya selalu ala Muhammad tadi. Selalu ala Muhammad dah 1.000, 2.000, masya Allah. Qurannya enggak. Bahkan mohon maaf, yang sering kita bilang enggak mengerti mana ikhfa, mana iklat, mana idgham, mana idhar. Sholat sunnahnya, apalagi dah duhanya kadang-kadang duha PNS. Senin sampai Jumat dia duha karena sekalian di kantor. Sabtu Minggu ikut dan libur. Jadi nggak duha. Aneh kalau duha ikutnya di kantor. Kalau Sabtu Minggu libur juga Tuhan, bagaimana? Malaikatnya libur juga, jangan-jangan nggak nyatet, bagaimana nih?
Ya, ada sebaliknya, Senin sampai Jumat sibuk, duhanya cuma Sabtu Minggu. Ya, jadi duhanya itu cuma kegiatan weekend doang, weekday nggak ada duha weekday, terlalu sibuk. Tapi itulah yang kita bilang, makanya kita kebanyakan ibadahnya Masya Allah masih banyaknya dengan nafsu. Apa maksudnya ibadah dengan nafsu? Nabi ini dari semua ibadah nyuruh semuanya. Kalau ini nggak bisa banyak-banyak, panggil nggak, ambilin dikit. Qurannya ada, zikirnya ada, sholawatnya ada. Makanya kalau kita mau lihat gambaran amalannya Nabi, pelajarin kita beri salatul mu'awanah. Kita beri salatul mu'awanah, Imam Haddad yang kita baca di malam Sabtu di majlis Shalawat Qulub itu semuanya ada tuh. Wa'alaika dan salah satu kegiatan yang harus kita miliki dalam sehari apa? At-tadabbur, at-tafakkur, qiraatul Quran, zikir zikrillah, wa qiraatul ilmin nafi', ngaji, zikir, sholawat, baca Quran, ada semua di situ. Karena emang nggak ada mereka yang milih-milih, dan selalu kita ingetin kalau kita dengar, tapi kita dengar Ustaz, dengar apa? Dengar hubabah fulan, dengar ustadzah fulan, dengar ini, itu sholawatnya sehari 10.000, 20.000, Masya Allah, iya. Tapi kalau itu mau cek, coba dan deketin. Itu ustadzah-ustadzah yang kalian favoritkan, yang kalian kagumi, kalian gemari, yang kalian sholawatnya sehari 10.000, tanya, lewat nggak Qurannya dalam sehari? Nah, hampir semua orang-orang soleh gitu, hampir semua orang-orang soleh kita itu ibadahnya semua diambil, cuma ada beberapa ibadah yang mereka lebih sukai daripada yang lain. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu gak kedengeran sholawatnya, tapi kedengerannya baca Qurannya pagi doang nih sebelum zuhur itu udah 10 juz. Ngajarnya dalam sehari bisa 14 majelis, sholawatnya gak kedengeran. Kenapa? Emang gak digemurin di situ. Tapi kalau kita mau lihat dari ucapannya, beliau bilang, saya punya amalan. Apaan? Setiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali. Baca Allah 25.000 kali. Amma salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sehari 25.000 kali. Tapi nggak digembar-gemborin di situnya, digemborin bagian dakwah, ngajar sama Qur'annya. Ada yang sebaliknya, digembar-gemborin masalah salawatnya, tapi nggak kelihatan tuh masalah ngajinya, ngajarnya. Bukan nggak diamalin, tapi karena memang beliau lebih cenderung kelihatan orang ngomong ini dan cintanya sama sholawat. Nah, kita salah nanggep. Ya, kalau yang lagi pengen sholawatan berdalilnya ngikutin fulan. Kenapa ada ngikutin Habib fulan, ada ngikutin Ustazah fulan? Nah, memang Masya Allah sholatnya banyak. Kita lagi hobi baca Quran, ada ngikutin fulan, ada ngikutin fulan. Nah, memang sholat sunnahnya banyak. Tapi ninggalin yang lain. Jangan. Ya, ambil semuanya. Duha belum bisa 8, ya mulai dari 2 rakaat. Qobliyah ba'diyah. Kalau belum bisa semuanya, mulai yang Nabi suruh-suruh dari qobliyah zuhurnya. Ya, konslet kan? Qobliyah zuhurnya, qobliyah maghribnya, qobliyah subuhnya. Ya, yang belum bisa semuanya nih, ambil qobliyah yang muakkadnya dulu, kan cuma 10 rakaat kan. Yang muakkadah tuh, yang rawatib tuh, yang qobliyah ba'diyah, muakkadah kan cuma 10 kan. Sebelum subuh, sebelum dan sesudah zuhur, setelah maghrib sama setelah isya. Kalau belum bisa semua, ambil di situ. Jangan sampai kita milih-milih. Makanya salah satu hal yang dihindari untuk kita nggak terlalu banyak mendengarkan nasihat dari banyak guru, bukan nggak ngambil ilmunya ya, banyak dengerin arahan dan nasihat, biar akhirnya kita nggak pusing sendiri. Kita lagi jalan-jalan nih, satu mobil isinya 6 orang, padat-padatin 7 orang, bisa 8 kalau kurus-kurusan semua tuh. Itu 8 orang semuanya ngoceh. Yang depan samping supir bilang, kemarin gue lewat sini nih. Yang belakang bilang, enggak, jangan lewat situ, lewat sini nih, enakan dikit. Yang paling belakang lagi, di sini belakang nyaut lagi, enakan lurus, gampang, jalanannya gak hancur. Supir yang begitu pusing. Kalau bisa supir bilang, kalau yang setir masing-masing dah, terus ini bertiga depan saya megang supir semuanya dah. Karena kebanyakan pilihan, dan akhirnya naudzubillah terkadang akhirnya jadi kita jadi milih-milih ibadah sesuai kemauan kita dengan dalil disuruh sama fulan. Lagi pengen sholawat, dibanyakin sholawat, dalilnya saya disuruh sataaf, soalnya kita nggak banyakin sholat duha, nggak banyakin baca Quran, nggak kata sataaf, yang penting sholawat karena emang lagi males sholat.
Akhirnya dalilnya musataab. Ya ntar ada lagi nih yang nyuruh banyakin baca Quran, lagi gak demen sama ustaz nggak gitu. Ini ya Pak, ini kan sholawat sekarang baca Quran dulu, nggak sholawat lagi, nggak baca Quran. Kan kata ustaz kemarin sholawat, Quran kan lebih afdal daripada sholawat. Sholawatnya lagi banyakin, ya begini nih ngaco jadi ibadah sesuai kemauan dia. Jadi ntar ngerembetnya ke hal yang halal yang haram pun kalau lagi pengen dilakuin, kalau enggak ya udah. Itu sholawat ya. Wasiqatul kamilah ya, dan sigatnya kemarin kita bilang bentuk sholawat yang paling afdal itu sholawat Ibrahimiyah kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada yang panjangan lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa sallim ala Muhammad warham Muhammad wa ala Muhammad kama rahimta Ibrahim wa ala Ibrahim wa tahannan ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama tahannanta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salamta ala Ibrahim wa ala ali Mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panjang banget Ustaz, yang mau yang nggak mau yaudah. Itu salat Ibrahimiyah yang full yang itu. Ada solinya, ada warhamnya, taroham bukan warham. Allahumma taroham atau Allahumma sholli, Allahumma taroham, Allahumma tahannan, Allahumma barik sama Allahumma sallim. Wa qad thabata hadza bi haditsin sahihah. Nah, nanti biasanya kita bakal dengar ocehan dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya sholawat jangan dirubah-rubah. Sholawat cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya memang dari nabinya kayak gitu. Boleh nggak sholawat kita jadiin doa sekalian kayak sholawat Fatihah ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Fatihi bima ughliq wal khatimi bima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Itu kan doa awalnya itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Fatih bima ughliq. Ya Allah, saya bersalawat kepada Nabi Muhammad yang membuka segala macam pintu yang tertutup. Wal khatimi lima sabaq, dan penutup atas orang-orang yang terdahulu. Allah salawat nariyah, sebagian bilang salawat kamilah kan. Ya Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil iqad. Ya Allah, saya bersalawat kepada Nabi Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad, yang terlepas segala sesuatu yang terikat. Jadi kalau bahasanya kita punya urusannya jelimet gitu kusut, itu salawat Nabi itu doanya apa? Tanhallu bihil uqad, yang bisa melepas segala macam ikatan. Wa tanfariju bihil kurab, dan mendatangkan kemenangan, bantuan bagi setiap kesusahan. Watan farijul kurab watuk bihil hawaij, dan menjadi sebab terselesaikannya semua hajat-hajat kita. Watuk bihil hawaij watunalu bihil ghadaib, dan semua keinginan bisa tercapai. Yustasqal ghamam biwajhil karim, dan Nabi yang dengan wajahnya bisa menurunkan hujan. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kan ya? Boleh nggak? Boleh. Dia nggak ada larangan. Nabi ketika ditanya sama sahabat, kayak mana sholli alaih, gimana salawat kepadamu ya Rasulullah? Nabi bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Itu udah tawadhu'nya Nabi. Ya Nabi nih, dia bilang la tatruni kama tatarra'at an-nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi, jangan menghormati saya seperti menghormatinya kaum Nasrani kepada Nabi Isa. Apa kata orang-orang sebelah tuh? Nabi aja melarang kita mengkultuskan beliau, seperti melarang orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Coba perkataan Nasrani ke Nabi Isa Pak, panggilan Nasrani kepada Nabi Isa Pak, anak Tuhan kan? Ada kita yang memuji Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan? Enggak. Maksudnya Nabi Muhammad jangan anggap saya anak Tuhan seperti Isa dianggap anak Tuhan sama Nasrani. Tapi buat dipuji silahkan, dan Nabi bilang kepada sahabat-sahabatnya, kalau saya lagi lewat jangan berdiri, nggak usah pakai berdiri, duduk aja. Itu
ketawaduan Nabi. Makanya ketika Nabi lewat ada satu namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit atau Zaid bin Thabit, anda lupa. Itu yang ketika Nabi lewat masih diri. Sahabat yang lain kesel. Ini udah diperintah sama Nabi duduk malah tetap di diri. Maksudnya apa sih? Nabi udah larang, coba mau marah-marah sahabat. Nabi biarin, kata Nabi biarin. Akhirnya dia ngeluarin syair. Apa syairnya? Kata Nabi, kata beliau, qiyami lil azizi fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlus salimu yaru hadzal jamal wa la yaqumu. Kata Zaid bin Thabit, qiyami lil azizi alayya fardun. Dirinya saya sekarang adalah kewajiban menyambut orang yang mulia. Kewajibannya, wa tarkul fardi laisa mustaqimu, dan meninggalkan kewajiban itu bukan sesuatu yang benar. Wa ajibtu liman lahu aqlus salimu, justru saya heran sama orang punya akal sehat ya rohadal jamala wa la yaqumu, ngelihat keindahan yang begitu indah datang justru enggak berdiri. Dilarang enggak sama Nabi? Enggak, malah dipuji. Kok bisa sih? Nabi tadi katanya ngelarang, tapi ada sahabat yang berdiri justru malah dipuji. Nabi pelin-pelan banget, bukan Nabi pelin-pelan. Kita tahu salah satu sifat Nabi itu ketawaduan kan, masya Allah kan. Nabi bilang, misalnya Nabi bilang nih, sama gua kalau ketemu gua di jalan biasa aja, udah nyantai aja, kita kayak teman aja gitu. Kayak guru kita bilang, kalau ketemu di jalan nyantai aja, udah santai, nggak usah kayak wow ada ustaz nyantai gitu. Ya mau tegur silahkan. Kan bukan berarti juga ketika kita lewat ketemu guru kita, oh ustaz, nggak mungkin juga kan. Mana coy gitu, nggak ada kan, nggak mungkin. Itu ustaz bilang santai aja. Kita kalau ada datang, udah deh sendalannya nggak usah diberesin, biarin di situ. Bukan berarti pas pulang tendang-tendang juga. Itu ustaz itu, kata ustaz biasa aja kayak temen, enggak begitu. Itu ucapan tawadunya nanti. Oh terserah, kalau nanti kita dengar ustaz ada orang yang bilang kita nggak boleh sholat panjang-panjang, nggak boleh mimpi, urusan mereka. Tapi kita juga punya dalil bahwasanya sholawatnya dipanjangin, dibarengin dengan doa nggak dilarang sama Nabi. Ya wa yushtarat, dan syarat apa namanya, syarat dari tasyahud itu dari sholawat sama kayak tasyahud harus kedengaran. Fa'an takuna bilafzi Muhammad, ya harus dengan lafaz Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, nggak boleh dengan Allahumma sholli ala sayyidina Ahmad, nggak. Allahumma sholli ala sayyidina Toha, nggak boleh, harus Muhammad. Ya, takuna bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab, bertertib visi berarti salah, dan harus berurutan dari tasyahud, habis itu sholawat. Ya, wa at-taslimatul ula. Ya, dan rukun yang setelahnya adalah at-taslimatul ula. Ya, salam yang pertama. Rukun sholat setelah sholawat adalah salam yang pertama. Kenapa disebut salam yang pertama? Kok nggak disebut salam yang kedua? Ya emang yang rukun itu cuma salam yang pertama. Kalau ada orang misalnya katanya innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, nggak nyebut yang kedua, sah nggak sholatnya? Sah. Ya, dan terkadang kita dengar itu di berbagai daerah mereka ngamalin. Jadi benar-benar cuma assalamualaikum warahmatullah, udah nggak ada tengah, nggak kayak baca lagi. Yang keduanya mana? Nggak wajib. Yang keduanya nggak wajib. Yang wajib yang pertama assalamualaikum, dan yang wajibnya cuma sampai assalamualaikum. Ya fil hadis, dan dalam hadis itu Nabi katakan tahrimuhat takbir, sholat itu dimulai dengan takbir, wa tahliluha taslim, dan selesai itu dengan mengucapkan salam. Jadi mohon maaf, jangan sengaja iseng-iseng tiba-tiba ngucapin salam di tengah-tengah sholat. Ya lagi diri tiba-tiba assalamualaikum, batal sholat itu. Karena secara nggak langsung sholat yang belum selesai diselesaikan sama dia, berarti diulang lagi. Dewa aku lisiyadhihi, dan paling pendeknya tadi dibilang assalamualaikum, wa akmaluhu, yang paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Udah, jangan wabarakatuh, jangan, itu sholat jenazah doang. Bahkan sebagian sholat jenazah pun bilang nggak perlu pakai wabarakatuh, udah salam sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah.
Sunnahnya dikatakan di sini hadisnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengucapkan salam, ya assalamualaikum warahmatullah an yamini wa an shimali, itu mengucapnya 2 kali, ke kanan dan ke kiri, hatta yura bayadi khaddih. Pertanyaan yang lain, apakah ngadep kanan kirinya wajib? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Enggak, ada malam aja assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salah. Nengoknya nih. Nggak ada yang mau pakai salam, iseng gitu. Dia mau ngerjain yang di belakang, tiba-tiba assalamualaikum warahmatullah, suaranya pelan lagi. Lagi sholat jamaah, jadi imam pas salam malah pelan-pelan, assalamualaikum warahmatullah. Udah, makmumnya ngira belum salam, disalam, di belakang dipikir dong, atau makmumnya ditinggal. Bisa. Itu kan ada lugosnya kan, ada apa namanya, ada hikayahnya begitu, ada hikayah. Wallahu a'lam, tapi guru-guru kita sering nyebutin. Jadi bilang sholat jamaah itu ngangkat suaranya hukumnya sunnah. Maghrib Ustaz nggak pakai suara boleh nggak? Boleh, makruh paling. Ya, jadi dibilang ada seorang imam, ini imamnya masya Allah doyan banget kalau orang teriak amin kencang di belakangnya. Ya, jadi kalau dia suaranya bagus, salah satu validasi yang dia butuhin itu ucapan amin dari orang-orang. Jadi kalau dibaca nih macam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia seneng tuh amin gitu. Ya satu hari jamaahnya bilang tak pas di imam kerjain kalau sebaca amin. Ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca aminnya senyap amin. Mana dalam hati tanya, mana jamaah gue nih ya? Rakaat 1 selesai, rakaat 2 lame wailil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak ada yang berusaha juga amin pelan banget. Oh, ngerjain, kata imam yang ngerjain. Oh, siap. Ada pas tasyahud sama. Pas tasyahud bacanya pelan ya. Tahiyatun tahmid itu masjid. Salamnya pelan juga. Kan syarat salam minimal kedengaran diri sendiri kan. Kan jamaah Ustaz. Iya sunnah dikencengin, enggak dikencengin tetap sah. Akhirnya imamnya baca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Enggak nengok lagi. Karena habis salam, dia tetap di posisi tasyahud, dia pikiran, dia doa, selesai doa dia jalan. Imam jalan, imam mau kuatin orang nih. Imamnya salam sendiri udah gitu. Nah, ini nggak salam, nggak udah salam. Kok nggak ada suaranya? Ente ngapain amin nggak suaranya? Udah sama impas berarti. Salam nggak ada suaranya, dia amin nggak pakai suara. Ya karena memang angkat suara hukumnya sunnah. Ya nengok kanan kiri pun hukumnya sunnah. Yang penting itu assalamualaikum, udah selesai. Nggak nengok kanan kiri, nggak pakai salam kedua, nggak pakai warahmatullah, enggak. Rukunnya di situ. Jadi kalau udah ngucap assalamualaikum batal. Akhirnya entar dalam hal-hal yang membatalkan sholat salah satunya adalah mengucapkan takbir dan salam bukan pada tempatnya. Anda mau baca Fatihah dulu, Allahumma amin, baru takbir Allahu Akbar, nggak bisa. Karena bukanya sholat dengan takbir nanti baru masuk sholat. Atau iseng, mau ganti Fatihah, ucapin salam jangan di akhir mulu, bosan salam di akhir mulu ya. Sekali-kali gitu habis ruku itidal sekalian salam Rabbana lakal hamdu, assalamualaikum warahmatullah, salam ibadah itu. Kan namanya salam itu menyelesaikan sholat. Ya nggak boleh dipisah sama sekali itu salam sama sholat. Nah, kita rukun terakhir adalah at-tartib, dikerjakan secara berurutan. Rakaat 1, 2, 3, 4 dari takbir sampai salam berurutan. Paling tak ada masalah seandainya kalau kita lupa rukun. Sebenarnya tadi insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau pergi keluar Jakarta berarti sholatnya di qashar atau di jamaah? Kita keluar Jakarta nih, sholatnya di qashar atau di jamaah? Ente keluar Jakarta nih, sholatnya mau di qashar apa di jamaah? Terserah ente yang jalan nanya aneh. Ente yang jalan apa nanya aneh? Ente mau di jamaah doang boleh, ente mau di qashar doang boleh, mau jamaah qashar silahkan, nggak di jamaah nggak di qashar silahkan. Yang penting kalau mau jamaah qashar harus tahu syaratnya berapa, jaraknya, tujuan dalam bepergiannya itu penting. Gak ada syarat jamaah qashar buat mereka-mereka yang berpergian maksiat atau niatnya tadinya tafakur tengah jalan jadi maksiat. Nggak ada syarat-syaratnya gitu. Tapi yang jelas
Jamak kosor itu tergantung kita maunya gimana. Ustaz, Anda mau sholat tepat waktu, masing-masing nggak dijamak. Zuhur di waktunya, asar di waktunya. Tapi zuhurnya 4, nanti pas asar pengennya 2, boleh nggak? Boleh. Sesuai dengan syaratnya. Kalau syaratnya memang membolehkan dia kosor, silahkan. Nggak harus jamak kosor bersatu tuh nggak harus. Mereka memang saling kenal, tapi nggak harus bersatu nggak? Gitu ya? Mereka memang saling kenal, tapi nggak harus bersatu nggak? Nggak, udah dia deh mau jamak-jamak doang boleh, mau kosor doang silahkan. Yang penting syaratnya terpenuhi. Dari jaraknya 83. Lalu kita bilang tuh kalau mau aman 83, yang mau dibilang 82, 81 terserah. Tapi ini mau aman 83 ke atas. Bahkan ada yang bilang 85. Tapi kalau mau aman 83, udah 83 silahkan. Dan tak bisa jamak kosor di rumah. Ada mau ke Solo nih besok misalnya minggu depan. Jamak nih dari sini sekarang zuhur asarnya baru jalan, nggak bisa, itu belum jalan, belum musafir namanya. Tapi musafir orang yang berpergian, tapi habis itu jamak itu tidur gimana? Jangan, jalan dulu, keluar dulu dari daerah Jakarta, baru disebut musafir. Itu yang namanya musafir itu disebut musafir kalau udah keluar dari batas rumahnya. Kalau kita bilang batas kota Madiannya, kalau keluar dari Jakarta Selatan, itu baru dia mulai disebut musafir. Nah nantinya bisa nggak jamak kosor tergantung setelah itu perjalanannya berapa panjang, berapa jauh. Lagi haid bawa tas yang isinya tahsin, ada potongan ayat-ayat Quran, tetap nggak boleh. Kalau isinya Quran doang nggak boleh. Kita bawa tas nih, bawa goodie bag misalnya, isinya Quran doang, murni Quran doang, nggak ada yang lain. Berarti kan kalau gitu, jadi memang berarti niatnya bawa Quran. Sedangkan kemarin kita bilang yang dilarang orang yang haid, orang yang tak punya wudu adalah masul Quran wa hamluh, menyentuh Quran dan membawa Quran. Makanya kita bilang kadang orang nyentuh nggak harus ngebawa. Nih Quran di sini nih, ada sentuh, ada bawa nggak? Enggak, dia sentuh doang nih. Kadang ngebawa, nggak harus nyentuh. Nih angkat nih begini pakai bantal tuh, itu namanya mintain ngebawa, ngangkat juga nggak boleh. Alasannya mindahin bantal, Ustaz. Nggak terlalu, mohon maaf, terlalu bodoh, mengada-ngada alasannya. Anda cuma mindahin bantal doang, mindahin bantal sampai ada Qurannya. Nggak bisa. Terus gimana Ustaz? Kalau saya mau ngaji Qurannya, ya ada potongan ayat Qurannya, atau ada mungkin ada Qurannya, tapi pengen bawa tas, silahkan. Tapi bawa barang yang lain, buku, pulpen, taruh di situ dan diniatin buat bawa bukunya. Maksudnya gimana Ustaz? Dia niat bawa bukunya karena memang ada yang dibawa. Kalau tadi kita bilang angkatin bantal, enggak terlalu ada ini apa namanya gambarannya. Karena nggak ada lagi yang diangkat memang kecuali ada Qurannya. Jadi boleh kalau ada barang yang lain. Kalau Quran memang murni enggak. Apa aja yang dilarang kalau lagi haid selain baca dan membawa Al-Quran? Lagi haid diam di masjid. Ingat berkali-kali, batas suci itu bukan batas sendal. Batas suci itu yang kita pahami, batas suci adalah batas orang-orang yang boleh masuk kalau dalam keadaan suci. Lagi haid berarti nggak boleh. Batas suci itu biasanya bukan menunjukkan ini ubin masjid, ini sendalnya, bukan. Maksudnya wakaf masjid mulai dari situ. Kalau tanah udah diwakafin masjid, berarti yang boleh masuk cuma orang-orang yang suci. Makanya tulis batas suci. Bukan berarti kita diem tuh, saya nggak pakai sendal nih, saya diam di tangga masjid, lagi saya lagi sholat, saya lagi haid, nggak boleh. Kalau bagian tangga dan pelatarannya itu juga termasuk wakaf masjid. Diam nggak boleh di masjid, baca Quran nggak boleh, bawa nyentuh nggak boleh, talak nggak boleh, berhubungan badan suami istri nggak boleh, tawaf nggak boleh. Itu yang nggak boleh sama orang-orang yang haid. Beda sama orang-orang yang nggak punya wudu, masih boleh baca Quran. Lagi haid baca Fatihah kalau buat doa. Buat doa gimana? Kalau tutup gitu, bisiril Fatihah gitu. Allahu a'lam. Karena kita ngertinya bisiril Fatihah dengan rahasia pembacaan Al-Fatihah. Yang bukan Al-Fatihah buat zikir, bukan. Kecuali memang Nabi bilang sebelum sholat, setelah sholat baca Fatihah. Salah satu zikir sholat Fatihah misalnya gitu. Nah itu kalau udah dibilang sama Nabi zikir, boleh di situ dibaca Fatihah sebagai bentuk
Zikir sebelum tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, ayat kursi. Ya boleh nggak baca Fatihah lagi haid sebelum tidur? Ayat kursinya, Al-Ikhlasnya boleh, karena diniatinnya buat zikir, bukan buat baca Quran. Yang nggak boleh itu kalau niatnya baca Quran, nyari keberkahan Al-Quran, nyari pahala Al-Quran, ini nggak bisa. Tapi kalau bentuknya zikir sebagai ayat penjaga, silahkan. Waktu yang tepat untuk sholat zuhur ketika hari Jumat, pas ada pertama itu menandakan masuknya waktu sholat Jumat, dan waktu sholat Jumat dikerjakan di waktu zuhur. Berarti adzan pertama perempuan boleh itu sholat zuhur. Tapi Ustaz, katanya ada yang bilang nungguin sholat di masjid selesai. Dua alasannya. Yang pertama, kalau memang kita niat dengerin khutbahnya sebagai bentuk nasihat. Yang kedua, biasanya yang aneh tahu, yang kedua adalah perempuan dulu nggak mau, lakinya pulang sholat Jumat dia masih sholat. Karena memang buat ditawarin mau makan nggak, minumnya apa aneh, mau minum teh, atau minum air putih yang dingin, yang panas gitu. Mau nggak? Udah selesai baru dia sholat. Dia nggak mau tuh keadaan lakinya keluar sholat, karena kan dulu mesti jauh-jauh rata-rata kan. Jadi kalau kita dengar sejarah dulu sholat jamaah di Pancoran aja, mulainya dari Al-Munawwar katanya. Dari Al-Munawwar kalau nggak salah baru ke Istiqomah. Dari ke Istiqomah baru pindah ke Al-Istiqmah, Buncit. Dari situ baru mulai masjid-masjid yang lain. Ketika mulai banyak orang yang sholat Jumat, banyak penduduknya di Pancoran. Karena memang di mazhab Syafi'i nggak boleh sholat Jumat sembarangan. Iseng bikin masjid baru, bikin sholat Jumat, nggak bisa. Sholat Jumat itu harus di masjid yang lebih dulu, penuhin dulu. Kalau udah penuh nggak cukup orang-orangnya, baru ada yang lagi Jumatan di masjid yang lain. Makanya tadinya begitu. Nah mereka sholat jauh nih, dan nggak ada yang semua punya motor kan. Jalan dari sini ke Abu Nawar, coba dah jalan dari sini ke Abu Nawar. Jalan kalau KMR malam, bisa jalan jam 11, setengah 12. Pulang sama jam setengah 1. Kalau lagi musim hujan, kedinginan, musim panas kepanasan. Akhirnya tungguin tuh lakinya pulang. Nah kalau kita yang nggak punya laki, dengerin khutbah kagak, nunda ngapain? Itu dengerin khutbah, denger Ustaz, nggak nyampe cekerek sini. Punya laki kagak, terus ngapain? Nungguin orang Jumatan, apa yang lu tungguin? Nunggu bapak lu bawa Jumat berkah. Enggak tungguin apaan berarti? Enggak ada ditungguin kita di sini dengerin khutbahnya. Kakak punya laki kakak. Berarti sholat dari azan pertama udah boleh sholat, biar dibilang awal waktu. Kalau lagi dalam perjalanan kereta keluar kota, sholat zuhur asar dikosor sebelum berangkat. Kalau maghrib masih di jalan dan masih jarak jauh, apa boleh dijamak sama isya di waktu malam pas udah sampai rumah. Kalau di jalan keluar kota nih, berarti ini perjalanan pulang gitu maksudnya. Di rumah nggak ada syarat sholat jamaah, sholat kosor. Syarat sholat kosor itu salah satu syaratnya adalah nggak boleh sampai rumah, Kalau kita nih orang Pancoran keluar di tol Pasar Minggu misalnya situ, masuk Pasar Minggu udah nggak bisa dijamaah itu, karena udah sampai rumah hitungannya udah masuk Jaksel. Kalau mau terakhir kita jamak kosor, misalnya kereta di mana? Berarti di Senen. Tidak dulu di Senen lah. Kita ambil pendapat yang bilang kalau belum masuk Jakarta Selatan masih boleh. Sebagian bilang enggak, sebelum masuk Jakarta udah harus dijamak sama kosornya. Kalau udah nyampe rumah jamak kosor selesai. Kalau begitu berarti boleh sebelum berangkat jamak kosor di rumah. Kan tadi dibilang syarat jamak kosor itu harus di luar batas rumahnya. Kita lagi haid, padahal udah nggak mau baca, tapi ustazah tetap paksa suruh baca dengan berdalil. Ini kan bukan Quran, bukan Quran dengan niat belajar. Belajar itu wajib, soalnya lagi simulasi buat ujian. Baca Quran hukumnya apa? Baca Quran ya, bukan Fatihah. Baca Quran hukumnya apa? Ada yang orang masuk neraka gara-gara nggak baca Quran? Enggak, Quran itu ninggiin derajat, bukan sebab masuk neraka gara-gara nggak baca. Kalau ente bilang ente baca Fatihah, belajar Fatihah buat sholat, silahkan. Tapi kalau belajar Quran, surat Al-Falaq, An-Nas buat ujian, ini kan bukan baca Quran, ini niat belajar. Justru itu yang dilarang adalah dengan niat belajar dan niat membaca. Yang boleh itu dengan niat berzikir.
mah susah kayaknya. Ayo baca Anas dengan niat berzikir, coba dah. Siang-siang bolong kita ngaji jam 2 nah ustazah baca surat Anas, dibilang suruh berzikir, niatin zikir, gimana coba? Kalau kita bilang sebelum tidur suruh baca Anas, masih oke, masih diniatin zikir karena mah ada zikir sebelum tidur. Tapi siang-siang zikir Anas, zikir apaan? Nggak, ini nggak masuk nih gitu. Buatannya nggak, benerannya nggak masuk gitu. Tanya coba dah. Mohon maaf banget. Mungkin kalau kita bilang fikih banyak pendapatnya, oke, satu alasan itu. Tapi terkadang kita harus ngambil setiap fan ilmu, setiap disiplin ilmu di ahlinya masing-masing. Kalau ada orang terdengar ahli tafsir, silahkan ente ngambil makna Quran tafsir sama dia. Jangan ngambil fikih di dia ketika memang dia nggak ahli di bidang fikih. Karena nggak bisa fikih itu diterjemahkan dengan Quran. Ketika Quran ini bilang gini loh, belum tentu. Ya kayak kita bilang salah satu kuru. Salah satu kuru itu dalam Al-Quran kan yang menandakan orang talak sama orang talak kan ya. Talak itu nanti apa namanya? Masa apa namanya? Masa idahnya 3 kuru kan. Kuru ini beda. Di Imam Syafi'i kuru itu haid. Suci. Di Imam Malik kuru itu haid. Terus itu mau pakai artinya yang mana? Kalau langsung dalam Al-Quran nggak bisa. Kalau udah fikih berarti mengerti Qurannya pun dengan atau dengan cara pandangan ahli fikih. Dia ambil di bidangnya masing-masing. Jangan maksain. Dan kita mohon maaf, kita sebagai ustazah mohon maaf, kita yang ngajar Quran, kalau memang ahli dalam bidang Quran, ajarin Quran. Kalau ada orang nggak paham fikihnya dan nanya, tolong. Yang nggak tahu bilang nggak tahu. Fa inna wallahu a'lam jannatul alim. Kalimat wallahu a'lam itu adalah perisai bagi orang alim. Fa in nasiyahu kutil. Kalau seandainya lupa bilang wallahu a'lam, musibah buat dia. Maksudnya mau lupa apa? Males ngomong wallahu a'lam, malu ngomong wallahu a'lam, nggak mau ngakuin kalau dia nggak tahu. Musibah orang, seorang ulama, seorang ustaz gini, malu ngomong wallahu a'lam. Wallahu alam, nanti nggak tahu, caranya cari dulu. Justru itu dulu nih begini dipandang hebat sama orang-orang dulu karena dia nggak berani ngasih tahu hukum yang dia nggak tahu atau dia nggak yakin. Memang sekarang masyarakat kita beda. Kalau ada ustaz bilang wallahu alam dikit, dibilang ustaznya bodoh. Ustaz begini-gini, aduh wallahu alam ya, ada cari lu di rumah deh. Ayah nih ngaji cuma 4 tahun sih lagi ya nih. Kalau dulu dibilang hebat karena dia nggak berani ngasih hukum sebelum dipastiin. Kalau sekarang enggak. Tapi kita jangan kebawa zaman, akhirnya takut, malu ngomong wallahu alam karena udah terlanjur dipandang ustazah, ini bahaya. Kalau perempuan lagi sholat jamaah, posisi kakinya tetap dirapatkan atau dibuka lebar untuk menyentuh kaki jamaah di sampingnya biar softnya rapat. Enggak. Ini pertama, rapat soft itu bukan dengan kaki, tapi dengan pundak. Ya, makanya dibilang liya apa namanya? Lupa lagi hadisnya, sambungin apa antara pundak dengan pundak kalian. Dan biasanya kalau nyambung dengan pundak itu lebih rapi daripada nyambung dengan kaki. Ternyata tuh kakinya doyannya lebar, yang tuh agak sempit, yang tuh akhirnya ngangkang sholatnya. Mau ngapain lah ya udah? Enggak, udah pakai pundak, jangan pakai kaki. Terus kalau perempuan sama, kalau perempuan laki kayaknya sama, sejengkal. Dan memang laki agak lebarin dikit, minimal sejengkal kan. Kalau perempuan udah segitu, kalau laki boleh lebarin dikit untuk menyamai atau nyentuh kaki di sampingnya. Kalau pundaknya udah rata. Tapi kalau mulai dengan kaki nggak bisa nih. Enak. Kamu yang jawab. Ditanya, enak ya jadi si seorang ustaz? Coba jawab. Ente nggak bakal dimarahin kalau nggak sholat duha. Coba tanya gini deh, nggak sholat duha. Ente nggak dimarahin kan kalau nggak baca wirid pagi sore kan? Coba tanya bini ini dah. Gimana kalau nggak sholat malam? Gimana kalau nggak qobliyah? Gimana kalau nggak badiyah? Enaknya, enak nanyanya. Iya, kalau pusing, enak tinggal nanya. Tapi kalau nggak diamalin, lo ngapain nanya gua? Itu udah nanya nih. Habis itu nanya mau ngapain? Kelihatan lagi depan muka gua nggak ngamalin. Hukumnya sholat duha apa? Sunnah. Banyaknya berapa? 8, minimal 2. Udah. Besok nggak sholat duha 7 hari. Lo nanya ngapain kemarin? Nggak, iseng aja. Lah? Mau ngapain? Iseng aja. Dan anak pribadi benar. Anak pribadi sering bilang ke istrinya, itu kitab di kamar banyak. Lalu kita main kitab. Di sini banyak, kita baca, kita omongin setiap hari di majlis dan kita baca di kamar. Tapi nggak kita amalin. Mau ngapain?
Jadi sisi enaknya cuma kalau pengen nanya ada jawabannya. Tapi kalau nggak diamalin sama yang di luar berarti. Ya, istrinya Nabi enak ngeliat suaminya soleh misalnya gitu, ngajakin ibadah, dan kalau mau nanya langsung ada jawaban. Tapi kalau berbuat kesalahan ada Qur'annya kan? Ya nisa'an Nabi mayyati minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal adabu dhi'fain. Wahai para istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang melakukan satu dosa, dosanya double. Kenapa? Inti udah hidup sama Nabi, diajak buat taat, malah maksiat lagi, double dosanya. Istri Ustaz sama. Kalau ngelakuin dosanya enakan mana sekarang? Enakan mana sekarang? Tapi kalau ngelakuin kebaikan sama pahalanya. Yaudah, kalau ngajarin orang, ngingetin orang, pahalanya juga sama. Tapi kalau sampai tergelincir kesalahan, dosanya juga double. Nah, jadi enaknya dari mana? Pikir sendiri dah. Enaknya cuma kalau nanya, nih haid begini-gini hukumnya apa? Begini, dah selesai. Tapi intinya semua mau diamalin, kalau nggak diamalin sama. Istri Nabi Nuh nggak selamat, istri Nabi Lut nggak selamat, anaknya Nabi Nuh nggak selamat. Ya, dan muridnya Nabi Isa yang paling kental itu kan Yudasnya kan, malah justru mengkhianati gurunya. Jadi kedekatan itu bukan hanya sebagai bentuk enaknya dekat enggak, tapi tanggung jawabnya juga ada. Semua sholat punya ba'diyah qobliyah enggak, asar enggak ada ba'diyah, subuh enggak ada ba'diyah, zuhur ada, maghrib ada, isya ada. Kalau qobliyah yang dikuatkan sama Nabi sebelum zuhur sama sebelum subuh. Kalau mau sebelum asar qobliyah boleh nggak? Boleh. Sebelum maghrib qobliyah boleh nggak? Boleh. Sebelum isya qobliyah boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ada hadis umum dari Nabi, hadisnya umum. Ya hadisnya umum. Apa kata Nabi? Hadisnya kata Nabi, setiap antara adzan dan qomat itu boleh sholat sunnah. Adzan asar, terus kan qomat nih. Terus sebelum qomat boleh sholat, dan hampir semua sholat pakai adzan pakai qomat kan. Berarti setiap sholat ada sholat ba'diyahnya, qobliyahnya. Tapi nggak semua Nabi lakuin. Oh berarti kalau qobliyah asar nggak perlu dong Ustaz. Sunnah itu mau ngelakuin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi biasanya yang sunnah yang Nabi nggak ajarin, ketika diamalin itu pahalanya besar. Kayak qobliyah asar 4. Kata Nabi rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Allah memberikan kasih sayangnya buat orang-orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat. Padahal Nabi nggak amalin, tapi Nabi nganjurin. Jadi bisa jadi juga sunnah. Berapa kali batasan istri dalam sehari untuk ngasih tahu suaminya biar sholat tepat waktu, karena suami saya sholatnya masih bolong-bolong. Nah kalau begini nggak usah tepat waktu, sholat laki lu sholat udah alhamdulillah. Cara ngasih tahunya gimana? Kasih tahu, kupingnya teriakin, bang sholat. Atau enggak datang ke masjid terdekat. Datang ke masjid terdekat kan Ar-Rahmanir-Rahim nih. Datang ke masjidnya, izin sama teknisinya. Ngapain tolong sambungin speaker dong ke rumah saya. Biar adzan 5 kali kedengeran tuh. Adzan subuh kedengeran, kakek alarm lagi juga masjid langsung adzan di rumah. Udah ngingetin, udah. Bang, sholat tuh udah mau habis waktunya. Iya tuh sholat, udah selesai. Sebentar sekali selesai. Dia nggak sholat juga ya, udah. Gitu. Tapi gimana Ustaz sholat hidup sama suami yang nggak sholat? Makanya dari awal dibilang kan, dan dilihat agamanya. Kalau udah begini pusing diri entah. Ya Allah, ternyata sepenting itu ya sholat ya. Mana boleh hidup sama laki yang nggak sholat lagi, mau ngapain lah? Ada dari awal yang dilihat agamanya. Kalau udah nikah siri, tahu nikah siri ya? Bukan daun bukan. Ya kalau sebagian memperindah lagi bahasanya nikah secara agama. Ya, kalau dulu parah lagi dibilang nikah bawah tangan. Nggak tahu nikah bawah tangan gimana? Dinunduk potong buruk gitu, nggak tahu dah tuh. Ya nikah bawah tangan, nikah siri, ini nikah agama. Ini nikah dan ini kita bilang nikah ya nikah gitu. Sebenarnya nggak ada nikah siri, nikah agama. Tapi ketika ada birokrasi dari Kementerian Agama harus tercatat, ya baru kita dibilang nikah secara agama. Untuk menghindari zina. Terus ternyata ada kebohongan dari salah satunya, akhirnya nggak dilanjut lagi nikahnya. Disebut janda dan duda nggak usah. Janda nih manzalat bikaratuhu binikahin sahih. Ente udah pernah jima nggak?
mohon maaf, kita pernah jima, udah Ustaz, dia enggak. Tapi orang nggak tahu, terserah lo, yang penting janda sebenarnya tapi dalam Islam. Kalau nanti ada orang nanya, ente dah nggak ketahuan nih cerai, tapi udah tidur bareng, ada orang mau nikahin ente, nanya, ya ente masih perawan nggak? Haram itu dibilang, wah belum, mana belum pernah nikah, orang tanya ke mbak, tanya kau belum pernah tercatat kok, haram. Yang dibohong berarti. Tapi kalau nikah sah nggak? Sah. Dan lakinya berhak nanti mengajukan perceraian ketika dia ngerasa dibohongi. Baik, kita sering bilang, Ustaz gimana kalau ada teman-teman yang nikah agama dulu sebelum nanti akhirnya nikah negaranya, boleh nggak? Boleh. Tapi tetap jangan ngelakuin yang macam-macam dulu. Ya cukup buat ini bolak-balik nih, ya nyari dekornya, nyari panggungnya, nyari bajunya, apa segala macam biar enak berduanya. Ya, tapi selebihnya jangan dah, kan kita nggak tahu. Entah ternyata terjadi apa segala macam, kita nggak bisa nuntut apa-apaan. Kalau ente bilang ke Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dulu dia pernah janjiin maharnya 10 gram, sekarang belum dibayar, saya udah tinggalin. Agama nggak bakal mau bantu, Pengadilan Agama nggak bakal mau bantu. Kenapa? Emang itu nggak tercatat di kita soalnya. Wa ala ali Ibrahim atau wa ala ali Sayyidina Ibrahim, boleh dua-duanya sama. Sayyidina ke Muhammad boleh, Sayyidina ke Ibrahim boleh, Muhammad nggak pakai Sayyid, Ibrahim nggak pakai Sayyid boleh, atau Muhammad pakai Sayyid, Ibrahim nggak pakai Sayyid, silahkan. Kali di dekat rumah, kalau Ustaz kalau di dekat rumah, kira masalah banjir kali mau kemana sih? Ngerti buru-buru aja yang mau balap, kan? Yang mau balap tenang aja. Kalau di dekat rumah lagi ada pengajian baca maulid kedengeran sama kita, pas malu kiamnya harus berdiri nggak? Ustaz kadang saya bingung. Itu kalau ente ngerasa pengen hadir, pilih. Kalau ente ngerasa hadir, pilih. Kalau nggak yuk. Kalau ente ngerasa hadir, pilih. Ya berarti buat kita juga malu kiam. Kalau enggak, ya nggak apa-apa duduk. Kenapa Nabi mengizinkan putrinya Zainab menikah dengan yang beda agamanya? Kata siapa? Abul As bin Rabi'ah itu nikah sebelum ada ayat yang mengharamkan nikah antara laki-laki muslim atau perempuan muslimah dengan orang yang non-Islam. Dan itu nikahnya kalau nggak salah memang sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Terus Nabi diangkat dari Rasul, Nabi udah bawa Islam, suaminya Zainab, Sayyidatuna Zainab belum masuk Islam. Kok masih didiemin? Karena belum ada ayatnya. Ketika ada ayat walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Gak bakal bisa Allah mengizinkan orang kafir punya kekuasaan atas seorang muslim. Barulah dilarang perempuan muslimah nikah dengan orang kafir. Saat itu Zainab dibawa sama Nabi, ditawarin kalau mau balik, dia masuk Islam Abu Rabi, dikasih lagi Zainabnya. Tapi kalau enggak. Dan kisahnya Zainab ini kan yang dibilang ini salah satu kisah cinta paling heroik. Ya, kisah cinta yang sangat kuat antara satu laki dan perempuan, tapi nggak pernah mengorbankan agama mereka dalam perasaannya. Abdul As bin Rabi itu pernah mau ketangkep di Madinah kan. Pas mau ketangkep, Nabi udah tangkep, tahu anaknya teriak dari dalam kan. Ya Zainab bilang, Abdul As bin Rabi dalam pantauan saya, dalam jaminan saya. Ya Nabi bilang, aneh nggak tahu apa. Aneh nggak bilangin Zainab buat begini. Dan ini ucapan dari Zainab, kalau emang ente mau jalanin hak dia sebagai seorang muslim, kalau nggak terserah. Ya udah, akhirnya dilepasin. Ya pernah Abdul As bin Rabi ketangkap lagi perang, ditebus sama Zainab. Tebusnya pakai apa? Kalung. Yang itu dari Khadijah dulunya. Nabi yang lihat, ya Allah, dari Khadijah. Tapi enggak, Nabi juga sama agama-agama. Ini tebusan dari Zainab. Kalau kalian terima tebusan mereka, silahkan. Bebaskan si Abdul As bin Rabi. Dan kalau saya boleh minta, kata Nabi, kalung ini juga jangan diambil, balikin deh. Saya nggak tega pemberian Khadijah ini dibagi-bagi nanti. Oh, nah sahabat ini ya, Rasulullah kita ikut. Ya Abdul As bin Rabi dilepas, si kalung ini disuruh bawa. Tapi Zainab ini ikut. Enggak. Tetap udah perang musuh agama. Berarti, mohon maaf ya, berarti kita boleh cinta sama orang Kristen. Kalau lu kuat kayak Zainab silahkan. Kalau nggak kuat, baik-baik murtad. Iya kan? Kalau yang dikuat kayak Zainab silahkan. Kalau nggak baik-baik murtad. Dan saat itu memang belum ada larangan buat Islam masih bertahap gitu. Dan Islam masih bertahap, belum ada larangan buat nggak boleh cinta sama orang kafir, nggak boleh begini gitu. Sampai ada larangan baru
Ya, semua dilarang. Cara menjadi perempuan yang nggak cemburuan. Gimana? Ini mau ngilangin cemburu dari perempuan bagaimana nih ya? Ngomongnya ke perempuan lah. Salah gue nih, mungkin ngejelasin perempuan jangan cemburu, ngomong ke perempuan dikerubutin gue sekarang. Cuma sering bilang aja, jangan pernah menganggap suami itu milik kalian. Udah selesai. Jangan pernah menganggap suami kita milik kita. Dia cuma seorang laki-laki yang Allah takdirkan buat jadi suami kita, yang tugas kita menghormatin dan melayani suami kita, bukan untuk menguasai mereka. Kayak gitu bilang, bakal gagal. Orang yang dikit-dikit bilang ke lakinya, pulang sih udah dijumpa apa nih? Serah. Karena sering bilang dengan tonton Dr. Aisyah Dahlan tuh. Ya, udah yang gabungin antara agama dengan psikologi seorang laki-laki kan. Dia bilang dari fitrahnya pun sama. Laki-laki itu Nabi bilang kan, laki-laki itu adalah seorang pemimpin. Dan memang fitrahnya, kalau fitrahnya perempuan pencemburu, fitrahnya laki sama, nggak bisa ditekan. Kecuali mereka-mereka yang telah terdidik hatinya dengan agama, yang akhirnya bisa bikin cemburu itu sesuai dengan porsinya. Dan laki pun sama, mengerti tugas kepemimpinannya itu bukan berarti buat marah-marah, bukan, tapi buat ngatur istri. Selebihnya udah sama, lu mau egois dengan cemburu, laki juga sama egois dengan rasa pemimpinnya. Enggak, susah nih. Kayak dibilang tugas kita, kalau laki kita di rumah layanin, hormatin, khidmah sama dia. Selebihnya di luar lu milik Allah, terserah. Lu mau macam-macam, ada Allah yang mantau. Ya, tapi entah kalau dia macam-macam kita sakit hati, jangan cari tahu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bakal sakit hati. Karena Anda selalu nggak setuju tuh, Anda bilang kali-kali, Anda selalu nggak setuju dengan omongan-omongan firasat istri emang nggak pernah salah. Anda paling malas dengerin. Maksudnya kan firasat istri nggak pernah salah? Dicek handphone itu kan lu macam-macam, emang benar firasat istri nggak pernah salah. Allah ngasih nunjuknya, itu setan yang nunjukin, bukan Allah, bukan. Allah nggak pengen itu sakit hati, setan pengen itu sakit hati. Akhirnya cerai, yang mau siapa? Gak mau, Allah pengen cerai, ente mau ngapain? Tapi emang begitu, bahwa dia penasaran, itu dia kan dibilang. Kalau ada penasaran, itu jangan lo bawa makanya bawa duit, bawa makanan, jangan bawa penasaran, jangan. Di situ udah begitu udah. Jadi kalau ini firasat istri nggak pernah salah nih, Allah nunjukin saya dari mana Allah nunjukin nih? Kalau ente jalan, vlog ngeliat, tanpa ente cari-cari itu baru ente bisa bilang, mau ngasih lihat. Kalau ente cari-cari, ya haram mana kata Yesus, bukan memata-matai hukumnya haram. Ini berlaku bukan ke orang doang. Ke orang lain nggak boleh kita ngintip-ngintip cari tahu, enggak. Suami istri pun sama. Ya haram alaihi kata Yesus, haram hukumnya mata-matai. Apalagi kalau ada acara-acara di TV nyewa orang buat ngikutin lagi gitu, gila, begini nih. Enggak ada itu. Ini di TV ada tuh Ustaz. Ya, apa namanya? Reality show-nya gitu, nyewa orang buat ngikutin lakinya kemana aja. Haram itu. Itu haram hukum. Tapi selebihnya terserah mau gimana deh, gue dengerin ngomong panjang-panjang. Kalau biasanya sholat sendiri sujud akhir biasanya kan lama, tapi kalau lagi berjamaah boleh nggak boleh? Karena kalau inti sholat lama nih sujud terakhir, tapi ya sujud di rakaat terakhir yang kedua inti lamain. Habis itu imam salam, yang ketinggalan cuma satu rukun. Tapi kalau ente di rakaat kedua, imam diri rakaat ketiga, dia baca Fatihah, dia ruku, dia tidak di sujudnya ketinggalan banyak rukunnya, nanti bisa batal sholatnya. Tapi kalau di sholat terakhir panjangin, sampai masjid bubar nggak apa-apa masih sujud. Tadi goda-godain, mati kan orang, mati apa ya? Kalau wudhu, bagian rambut ragu udah kena kulit kepala atau belum, baiknya lanjut ke ulang. Wudhu nggak harus kena kulit kepala, kena rambut pun doang boleh. Tapi dengan syarat yang kita bilang kan, rambutnya masih di bagian kepala. Bagian kepala maksudnya apa nih bagian nih? Ini kan bagian tumbuh rambut terakhir nih ya. Ini disebut masih bagian kepala nih. Pokoknya dari yang tumbuh nih ke belakangnya itu namanya rambut kepala. Boleh ini basuh rambut yang memang tumbuhnya di sini. Yang kalau itu rambut ditarik nggak keluar. Kan bisa rambut kita ke belakang ini ya. Kita basahin di sini nih. Ternyata pas yang basah kita tarik itu keluar dari sini. Itu namanya bukan rambut kepala. Tapi kalau kita udah kena rambut bagian sini, udah kena hampir dasar, udah kena rambutnya, yang kalau ditarik nggak mungkin keluar kan. Tapi belum kena kulit kepala, boleh nggak? Boleh. Karena boleh rambut, boleh bagian kulit kepala. Tapi selalu orang bilang lebih amannya kenain kulit. Tadi ini salah satunya biar nggak was-was.
Kalau suami curhat sama istri atau sebaliknya, tapi sama-sama nggak pernah masuk cara responnya, karena ketika kita coba respon dia malah bilang kagak, bukan gitu, emang nggak perlu dijawabin, lo jangan jawab, diem aja. Oh iya bang, bener pokoknya lo bener. Udah gitu bener, oh iya cakep bang, coba ini marah-marah, gue udah banget nih, pengen gue tampol sih, bener bang, tampol bang, jangan, itu kan kalau curhat gue capek banget nih segala macam, sabar, iya sabar, ini udah begini aja segala macam, mudah-mudahan Allah buatin lo, udah begitu aja, jangan dikasih masukan, nggak harusnya begini, nggak bisa, ya sama, tadi gue bilang istilahnya, kalau mandis laki nggak begitu caranya, beda sama perempuan, kalau nggak pernah, soalnya susah. Ya nggak bisa kasih masukan, kenapa nggak begini aja, nggak beda. Kalau perempuan yang dilihat bisa kasih masukan, kalau laki nggak bisa. Itu ya kadang-kadang jadi cuma butuh cerita, perempuan juga sama, laki juga dengerin aja. Cuma kadang-kadang sama perempuan mungkin lebih repot. Ya nggak dengerinnya nggak boleh sambil main handphone, dengerinnya nggak boleh sambil nonton, ya dengerinnya nggak boleh sambil begini nih segala macam gitu. Kata Instagram sih begitu. Tapi video gua nggak pernah curhat. Nggak, biasanya mau curhatin apa? Tiap hari di kamar kayak curhat akan diurusin dia. Nggak, biniannya kan tak keluar rumah ya, terus yang mau dicurhatin apa? Terus kan kalau yang curhat kan kerja, capek di luar, ngurusin orang, pulang curhat sama lakinya kan. Tapi bini gue ngurusin gue, curhatin gue berarti. Nggak mau ngapain, dia mau kan ada yang dicurhatin, jadi udah, coba kadang-kadang begitu kan. Itu udah cerita, nggak saling lakinya respon salah. Lakinya meleng dikit, ngeliat TV ganti channel salah. Lakinya ngeliat handphone dikit salah, lu mau ngapain sih? Jadi ngomong aja, yang penting keluar, isi hati kita selesai. Dan memang terkadang tadi bilang curhat, ngomong nggak usah direspon, nggak usah dijawabin. Saat sholat nggak boleh ngucap 3 huruf, nggak 2. Kaget karena ada suara petasan dan ngucap terus sampai ngucap astagfirullah atau ucapan lainnya. Kalau benar refleks nggak apa-apa. Kaget ya, benar nggak apa-apa. Bahkan gerakan, selama nggak parah gitu nggak apa-apa. Tapi kalau gerakannya parah, gerakan petasan loncat, batal ini. Nah kalau kaget doang, kaget kayak orang begitu nggak kaget biasa gitu. Kalau kaget sampai loncat sih nggak kaget lu mah atletik kali. Saat adzan belum selesai tapi kita udah mulai sholat, boleh nggak? Boleh. Masuknya sholat bukan dengan adzan kasih tahu kalau di tempat adzan itu ada sholat jamaah. Adzan masuknya dengan pergerakan matahari udah geser ke arah barat, udah masuk waktu zuhur, adzannya telah boleh. Karena kalau mungkin adzan lama saat adzannya masya Allah nih melengking banget suaranya. 5 menit, 7 menit mah ada, sholat aja udah. Nah itu boleh, yang penting udah masuk waktu sholat. Makanya sering kita bilang, yang harus tahu masuk waktu sholat lewat matahari, biar gak terpaku dengan adzan. Kita mau sholat, tapi teman gak bawa sejadah, kita mau sharing sejadahnya dimiringin, boleh? Ini kemarin nanya sejadah juga lah. Ya, kita mau sholat, teman gak bawa sejadah, kita mau sharing sejadahnya jadi dimiringin, kita mau sejadah jadi gini. Boleh, salahnya apa emang? Mau balik sejadahnya ngarep kiblat gak apa-apa? Ente di sini sejadahnya malam sono gitu, boleh nggak? Boleh. Kan sejadah itu memastikan bahwasanya tempat kita sholat ini suci, karena namanya sejadah pribadi kan kita tahu kan aja segaknya kan, itu doang. Tapi kalau kita yakin kita sholat di atas ubin, di atas karpet orang yang kita yakin nggak ada sejadahnya, nggak pakai sejadah pun boleh. Misal lagi haid niatnya buat murojaah Al-Quran ke guru, apa boleh? Kalau memang benar murojaah dan takut hilang, bener takut hilang boleh. Tapi ingat ya, murojaah bukan nambah hafalan. Kalau udah bilang wallahu a'lam tetap dipaksa ngomong, nggak usah. Wallahu a'lam mana nggak tahu. Oh itu ngomong dah cepetan apa? Wallahu a'lam mana nggak tahu. Udah ngomong apa kayak nggak usah bilang. Nah jadi bilang, kalau kita memang hidup di zaman orang-orang iseng gitu. Tapi jangan nyerah dengan keadaan. Ya kita mau salawat, mau ikhlas kan ya salawatnya ya gitu. Kita udah pakai sejadah digital kan, kalau pakai sejadah kayu kan kelihatan banget kayaknya ya. Lagi di bis tasbih ya ada. Lagi di aja lagi. Tasbih kayu nih kan kelihatan banget ya. Kelihatan mau di bis, di motor begini loh. Kan ada sekarang tasbih digital. Dan tasbih digital tuh biar nggak kelihatan berapanya gerakannya. Masih ada yang nanya itu, lu ngapain sih tuh? Nah tasbihan aja. Baca apaan? Baca sholawat. Oh sholawat. Nggak berhenti ada berapa sih? Itu sehari berapa tuh lu baca tuh? Hadir yang gitu udah bilang aja. Iya udah gini. Ini kalau masih ngomong juga nggak usah ditanggupin. Allahu a'lam. Ini kadang-kadang di masalah tasawuf itu kerasan lagi gitu. Kita nanya orang mau pergi kemana aja, kadang-kadang dibilang makruh. Mau kemana nih habis ini nih? Makruh tuh. Lu mau ngapain nanya-nanya orang emang? Sampai ada yang begitu.
Sampai ditanya, gimana kabar ente? Aku nanyain kabar. Karena mereka tuh hal kan ya, kayak halu kan ya. Bahasa Arabnya hal itu dalam mereka bukan sekedar kabar, tapi derajat dan hubungan mereka sama Allah. Ngapain nanyain urusan sama Allah? Nanya umur ente berapa? Ngapain mal? Mau nyuruh mati, menyebutahin cepat mati, mau ngapain? Itu ada hal-hal yang sensitif buat ditanya. Kadang-kadang ngomong alam kalau masih dipaksa, kenapa? Biarin aja udah. Laki-laki kalau udah pernah ke Yaman, emang udah pasti orang pilihan. Wah ini ngomong begini di zaman sekarang lagi, janganlah. Gini, ente kalau sekarang kan ya, yang lagi booming itu memang kebanyakan lulusan Hadramaut. Khususnya Hadramaut, bukan Yaman. Yaman banyak nih, ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Yaman Utara pun nggak terlalu kedengeran lulusannya, tapi kalau Yaman Selatan, alhamdulillah dengan berkah guru kita dan yang paling pertama di sini berkahnya Habib Mundir. Beliau yang pertama kali mengangkat nama Tarim. Ya kayaknya lulusan Tarim gitu, karena beliau yang pertama kali mondok dan bikin majlis akbar, majlis maulid. Banyak dari lulusan ribat Tarim, tapi ngajarnya di masjid-masjid. Jadi nggak kelihatan, tapi ketika beliau bikin majlis yang maulid, dan masya Allah banyak orang yang taubat di tangan beliau bahkan masuk Islam, kedengaranlah namanya Tarim. Akhirnya ya makanya itu juga kadang-kadang jadi beban gitu. Kalau ada orang nyaut gitu gampang banget nyautnya gitu. Itu ngaji di mana? Pesantren di mana? Di Yaman. Yaman yang mana? Tarim. Sama ada Habib Mundir, ada kelas Habib Mundir. Itu jangan nyebut begitu, malu gitu. Jauh banget dari Habib Mundir begitu tuh, jauh banget. Memang ini beliau hasilnya terlalu indah. Makanya kalau orang patokan dari Tarim biar kayak Habib Mundir, itu nyiksa orang itu. Mau bener kesiksa ke orang dipatok lihat kayak Habib Mundir kayak begini, disiksa. Bener mau solehnya mau kayak apa itu. Tapi berhasil. Akhirnya banyak yang ngaji ke Tarim. Tadinya orang semua tujuannya kebanyakan ke Mesir, Tunis, Libya. Akhirnya banyak yang ke Tarim sekarang. Nah, setiap tempat ada kemuliaannya masing-masing. Mekah punya kemuliaan nggak? Punya. Madinah punya. Palestina punya. Dan setiap masyarakatnya pasti menggembar-gemborkan kemuliaan sendiri kan? Ya Palestina nih, begini, Mesir, bumi Ambiya, Mekah, Haram, ya Madinah, kotanya Nabi, pasti. Dan ada hadis-hadisnya memang. Nah ketika ada orang bilang sekarang, ya ada ucapannya, Qutratul ilmi min Tarim, ya afdal min buhuril ilm fi masiwa. Jangan disampaikan, jangan ditulis status, jangan. Setetes ilmu di Tarim itu lebih mulia dari lautan ilmu di tempat yang lain. Siapa yang ngomong? Syekh Umar Mukhtar, salah satu pemuka ulama wali di zamannya di Tarim. Ini kalau kita sebutin di depan pecinta Tarim nggak masalah buat motivasi mereka, tapi di depan orang jangan. Tadi bilang remehin tempat yang lain, dan juga seakan-akan, apalagi sekarang di zaman guru-guru kita banyak alawi lagi dikata-katain, lagi difitnah. Ini jadi makin-makin nih. Ini kita mohon maaf ya, ada di antara kita yang masih teka, pengen banget ngepost kemuliaan tentang Tarim karena gurunya, ustazahnya dari Tarim. Kemuliaan Tarimnya bukan ilmunya. Jangan. Udah nggak usah. Sekarang kita tinggiin aja bukti ilmu mereka, bukan sekedar kemuliaan tempatnya, bukan. Jadi kalau dibilang apakah orang-orang pilihan, menurut Faqih Muqaddam, tahu Faqih Muqaddam ya? Ada di Radit wa ila arwah ila hadratil ustadzil azam al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Fa'alawi. Beliau bilang yang bisa ke Tarim itu cuma orang-orang pilihan yang diizinin sama Allah dan saya izinin. Menurut mereka ya udah, dan kita yang meyakinin ya alhamdulillah. Tapi kalau ada orang ke Mesir, lu ke Mesir, lu berarti bukan orang pilihan, lu orang pilihan mah di Tarim, nggak bisa, kita bilang begitu. Karena Mesir punya kata-katanya sendiri dari ulamanya masing-masing. Gitu. Jadi kalau dibilang orang pilihan bagi orang yang cinta Tarim, iya. Tapi kalau orang yang cinta Mesir nggak masuk dia. Dan ada hadis tadi tentang Yaman, ada kata Nabi, al-ilmu yamanin wa hikmatu yamaniyah. Ilmu yang bahasa ilmu yang suci, yang bagus, yang murni lah ada di Yaman. Wal hikmah yamaniyah, dan kata-kata hikmah itu lebih enak, lebih banyak terdengar dari Yaman. Kalau untuk di tempat bagian terbuka itu, kalau nggak buka kerudung boleh nggak usah? Boleh. Kan pernah kita ajarin kan nih. Ini kerudungnya dari belakang, rambut bagian kepala belakang masih kena ya. Ambil air masukin lewat belakang. Kena kulit kepalanya ya udah cukup. Ambil air masukin lewat belakang, selesai. Nggak harus dibuka, dikendorin dikit, diangkat, jangan. Itu aurat udah tuh. Ya masukin lewat belakang boleh. Ya, terakhir mengenai nafkah dalam Islam. Apakah seorang abang laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah bulanan kepada adik perempuannya?
Bagaimana hukumnya jika abang tersebut sudah berkeluarga dengan kondisi juga kurang mampu, sedangkan adiknya sering beranggapan bahwa anak wajib nafkahin orang tua? Kalau saudara itu sebagian bilang wajib, sebagian bilang sunnah. Nafkatul aqrib itu sunnah, nafkah kerabat itu sunnah. Kerabat termasuk saudara kandung, paman, bibi, ponakan, itu nafkah kerabat itu. Yang jatuh kepada mereka kalau mereka punya kelebihan. Kalau enggak apa-apa jatuh. Abangnya udah pas-pasan buat ngidupin bini sama anaknya, wajib nggak ngelakain orang apa adiknya? Hatta orang tuanya dia nggak wajib. Dia udah habis duitnya buat anak sama bininya, orang tuanya nggak dapat, nggak wajib. Apalagi ke anak, ke adiknya. Wah, kalau ada kemampuan, ada kelebihannya wajib. Kalau enggak. Ada Ustaz, cuma kelebihannya dikit dan itu buat jaga-jaga. Kita nggak mampu buat nafkahin, nggak dibangsain. Terus nanti baliknya mereka kemana? Nah itu dia kita bilang selalu baliknya ke negara. Kalau kita bilang mau aman masalah kayak gini nih, masalah nafkah, kalau kita nggak ada yang nanggung, nggak ada orang tua, keluarga meninggal, siapa yang nanggung? Negara. Kalau negaranya berjalan dengan sesuai aturan Islam. Tapi kalau kita bilang begini, tadi bilang HTI, Islam, negara Islam, negara Islam, negara Islam, tapi memang yang bisa ngejamin hidup negara dan warganya itu cuma kalau berjalan dengan tata cara Islam. Ya Allah alam. Majlis minggu depan kabarin yang lain libur. Dan selalu kita bilang tiap tahun majlis kita nggak pernah libur. Insya Allah nggak pernah libur kecuali kedatangan guru kita, acara Solo, atau kalau ada orang tua dengan keadaan yang maksa kayak kemarin pas Idul Adha karena pas banget mepet pemotongan depan rumahnya segala macam. Tapi selebihnya enggak. Kok kata hari Tasyrik, kok kata hari Arafah, apa sih kita tahu saya nggak pernah libur. Jadi salah satunya libur ini ketika datang acara haul Solo. Karena haul yang paling anak paksain banget haul Solo. Dan kebetulan banget besok berangkatnya malam Sabtu. Jadi Sabtunya libur. Permasalahan selanjutnya tanggal 18-nya. Tanggal 18-nya tadinya ada bilang kayaknya nggak tahu nih ngaji apa enggak. Kenapa? Karena itu pas jadwal Habib Umar di Jakarta. Kita nggak tahu dapat tugas buat khidmah atau enggak. Kalau kita dapat tugas buat khidmah kayaknya libur. Kalau enggak ngaji. Baru diperhatiin tadi jadwal hubabah ternyata kan ya. Iya kan? Kita nggak mau hadir nggak? Kalau nggak mau kita libur ya. Kita nggak ngerasa pantas ngadain majlis ketika guru kita datang. Jadi kita nggak pernah ngerasa pantas kita ngadain majlis ketika guru kita datang. Makanya saya sering bilang, kita nyari ilmu dari aneh yang kita ngerasa manfaat. Ketika guru-guru nanti datang, kita nggak datang mau ngapain? Itu guru aneh datang, kita ngerasa manfaatku belajar dari sholat, alhamdulillah dapat manfaat. Ini sumbernya. Sumber datang kita nggak datang mau ngapain? Tuh, makanya kalau memang benar mau hadir kita liburin. Nanti majlis tanggal 11, tanggal 18 libur. Ketemu tanggal 25 libur. Libur majlisnya kan, mengganti acara. Libur majlisnya ganti acara, nggak majlis di acara kan tanggal 25 kan. Acara di Percik itu tanggal 25 mulai jam berapa ya? Karena kita nggak bakal ada pengumuman sekarang doang nih. Tanggal 25 mulai jam berapa? Mulai jam 8 sampai jam setengah 8 sampai jam 7 jadi. Jam 8 ya? Mulai jam 8. Mulai jam 8, insya Allah penyelamannya sudah Nabilah Haddad sama Khadijah Ja'far al-Qas. Yaitu tanggal 25. Kabarin yang lain. Jadi kabarin yang lain ini insya Allah tempatnya agak aman daripada tahun yang lalu. Di tahun yang lalu masih agak sempit, terus juga hujan-hujanan gitu. Insya Allah mudah-mudahan sih nggak hujan. Mudah-mudahan nggak hujan. Kalau pun hujan, insya Allah aman. Nggak pernah hujan. Ada penutupnya indoor, nggak semi indoor. Jadi libur ya. Besok libur, tanggal 18 libur. Sekali lagi nih, udah minta libur, jangan sampai nggak datang ke Istiqlal. Kecuali mereka yang punya alasan. Tapi yang enggak silahkan. Datang ke Istiqlal, datangin bapaknya, cari ilmunya, cari manfaat. Dan sekali lagi, cari ilmunya, cari manfaatnya, cari berkahnya. Jangan cari kumunya, jangan. Jangan cari kumunya, jangan. Ngapain hadir? Orang ramai gue ikut aja, jangan. Jangan sibuk dengan fotonya, jangan sibuk dengan ilmunya, catat ilmunya, ambil nasihatnya. Dan setahu aneh, kalau ente nanya masalah-masalah pernikahan itu nggak jarang masalah suami istri dibahas. Nah itu dengerin kalau nggak percaya deh. Jadi kalau silahkan dengerin dari beliau. Jadi tanggal 11 minggu depan kita libur. Tanggal 18 liburin karena ada acara di Istiqlal. Tanggal 25 acara. Dan mohon bantuan nih buat nyebarin flyer acaranya. Insya Allah kita terus juga nerima bantuannya dan sebarin kasih tahu yang lain. Tanggal 25 kita ganti acara di Percik.
ada rutenya ntar mungkin begini kayak rutenya kalau dari jauh berhenti baksonya di mana apa segala macam. Nanti ketemu lagi majlisnya berarti awal November. Ya awal bulan November majlis lagi, maulid lagi berarti. Ketemu awal bulan lagi, maulid lagi. Tapi ya, tolong sampai ke yang lain yang nggak hadir. Dan kita lihat teman kita yang nggak hadir sekarang, tolong sampai 2 minggu ke depan majlis libur, ketemu lagi pas acara. Dan acara kabarin yang lain. Orang jangan kayak nanya lagi, Ustaz Anda mau ngajak orang tua boleh nggak? Ya Ustaz Anda mau ngajak tetangga boleh nggak? Mau ajak semuanya. Itu mau ngajak RT aja. Kalau laki, kalau perempuan ya, kalau laki jangan. Jadi kalau itu mau ngajak RT, mesti RT aja. Ya memang kita ngadain orang biar datang kenal sama Nabi, bukan dibatasin, bukan hanya untuk Darussalam berapa ya, cuma segini orang ya 80, 100 yang ada di sini ada nyewa tempat. Kita ada buat tabligh akbar ngundang semua. Ya mudah-mudahan Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Ya mudah-mudahan urusan kita di jalan akhirat Allah berikan kita panjang umur dalam sehat afiat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga begitu kepada para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dan muslimat. Allah menjaga kita dan mereka dari berbagai macam bala wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan untuk bisa hadir di dalam rangkaian datangnya guru-guru kita nanti di sini, dan Allah jadikan ilmu yang kita dengar dari mereka ilmu yang manfaat, ilmu yang kita amalkan untuk kembali lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jaga pada guru kita yang akan menuju ke datang ke Indonesia dengan keadaan sehat afiat dan dijaga dari berbagai macam keburukan. Kita minta pada Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita bantuan untuk bisa menghadiri acara-acara tersebut. Dan mudah-mudahan Allah bantu kita semuanya dalam menjalankan rencana acara kita pada tanggal 25. Allah jadikan acara yang mudah, lancar, penuh dengan keberkahan, jauh dari gangguan dan musibah. Dan mudah-mudahan acara yang kita buat bisa membuat Nabi dan para guru kita tersenyum ridha kepada kita semua. Allah berikan kita husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa hakikna bil istiqamah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi